Halo anak-anak, apa kabar? Salam sehat untuk kalian semua ya. Jumpa lagi dalam pelajaran IPS bersama Ibu Adolfin dan Ibu Maria Bora dengan materi potensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin kita capai yaitu mengidentifikasi potensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia. Pertama adalah potensi sumber daya alam Indonesia. Pernahkah kalian mendengar istilah sumber daya alam? Sumber daya alam adalah semua bahan yang ditemukan manusia dalam alam yang dapat dipakai untuk kepentingan hidupnya. Potensi sumber daya alam Indonesia dilihat dalam bentuk air, tanah, batuan, hutan, bahan tambang, dan lain-lain. Mengingat banyaknya bentuk sumber daya alam, maka dalam pembahasannya akan dibatasi pada sumber daya berupa hutan dan bahan tambang. A. Potensi sumber daya hutan. Hutan Indonesia memiliki potensi yang sangat besar, yaitu mencapai 99,6 juta hektar atau 52,3% dari luas wilayah Indonesia. Luas hutan besar saat ini masih dapat dijumpai di Papua, Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera. Di Jawa, luas hutan telah banyak penurunan karena terjadi alih fungsi untuk pertanian dan permukiman penduduk. Selain hutannya yang luas, hutan Indonesia juga menyimpan kekayaan flora dan fauna atau keanekaragaman hayati yang sangat besar. Bahkan banyak di antaranya merupakan spesies endemik atau yang hanya ada ditemukan di Indonesia. Di tempat lain tidak ada. Ya, ini beberapa contoh fauna yang bersifat endemik ya. Ini ada burung kasuari, burung maleo dan burung jalak Bali, burung kakatua dan burung cendrawasih. Sekarang kita lihat jenis-jenis kayu dan sebarannya. Kayu keroing meranti dan agatis dihasilkan terutama dari Papua, Sulawesi, dan Kalimantan. Kayu jati banyak dihasilkan dari Jawa Tengah. Rotan banyak dihasilkan di Kalimantan, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kayu cendana banyak dihasilkan dari Nusa Tenggara Timur, dan kayu rasa mala dan akasia banyak dihasilkan di Jawa Tengah. Ini ada beberapa contoh ya. Ini rotan, hutan jati, pohon akasia, hutan rasa mala. Hutan juga mempunyai fungsi ya. Yang pertama itu menyimpan air hujan. 2. Tempat hidup bagi flora dan fauna. Yang ketiga mencegah terjadinya erosi atau pengikisan karena air hujan. Yang keempat menghasilkan oksigen dan menyerap karbon dioksida sehingga suhu bumi stabil. Sumber kehidupan bagi masyarakat, khususnya masyarakat sekitar hutan. Sekarang kita lihat yang B, potensi sumber daya tambang. Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang kaya akan bahan tambang. Beraneka bahan tambang tersedia untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun luar negeri. Aktivitas pertambangan telah menghasilkan banyak penghasilan devisa bagi Indonesia. Kita lihat yang pertama ya. Potensi sumber daya tambang itu adalah minyak bumi dan gas. Minyak bumi dan gas merupakan sumber energi utama yang banyak dipakai untuk industri, transportasi, dan rumah tangga. Di slide ini ya kalian bisa lihat struktur tanah bagian mana yang menghasilkan minyak bumi dan gas ya. Dan kalian juga bisa melihat ya nama pulau dan daerah penghasil minyak bumi. Lanjut. Yang kedua, batu bara. Batu bara adalah batuan sedimen yang terbentuk dari sisa tumbuhan yang telah mati selama jutaan tahun yang lalu. Batu bara digunakan sebagai sumber energi untuk berbagai keperluan. Energi yang dihasilkan batu bara dapat digunakan untuk keperluan rumah tangga, pembakaran pada industri batu bata atau genteng, semen, batu kapur, biji-biji dan baja, industri kimia, dan lain-lain. Pertambangan batu bara di Kalimantan Timur terdapat di lembah Sungai Bareu dan Samarinda, Sumatera Barat Ombilin dan Sawalunto,
Sedangkan Sumatera Selatan terdapat di Bukit Asam dan Tanjung Enim. Yang ketiga, boksit. Boksit adalah sumber biji utama untuk menghasilkan aluminium. Boksit bermanfaat untuk industri keramik, logam, kimia, dan metalurgi. Indonesia memiliki potensi boksit yang cukup besar dengan produksi mencapai 1.262.710 ton. Boksit ditambang di daerah Kepulauan Riau, yaitu Pulau Bintan, dan Kalimantan Barat, yaitu Singkawang. Yang keempat, pasir besi. Pasir besi dimanfaatkan untuk industri logam besi dan industri semen. Aktivitas penambangan pasir besi dapat ditemukan di Cilacap, Jawa Tengah, Sumatera, Lombok, Yogyakarta, Gunung Tegak, Lampung, Pegunungan Verbeek, Sulawesi Selatan, dan Pulau Sebuku di Kalimantan Selatan. Yang kelima, emas. Emas umumnya dimanfaatkan untuk perhiasan. Tambang emas terbesar di Indonesia ada di Papua, yaitu Freeport Timika. Kalimantan Barat, Sambas, Nanggro, Aceh Darussalam, Melabu, Sulawesi Utara, Bolaang, Mongondo, Minahasa, Riau, Logos, dan Bengkulu, Rejang Lebong. Sekarang kita lihat yang kedua, yaitu potensi kemaritiman Indonesia. Luas laut Indonesia mencakup 2/3 dari seluruh luas wilayah Indonesia, yaitu 5,8 juta kilometer persegi. Di dalam laut tersebut tersimpan kekayaan alam yang luar biasa besarnya. Potensi sumber daya laut Indonesia tidak hanya berupa ikan, tetapi juga bahan tambang seperti minyak bumi, nikel, emas, boksit, timah, dan lain-lain. Kekayaan yang dapat dimanfaatkan dari sumber daya laut yang lain adalah sumber daya alam berupa mangrove, terumbu karang, dan lain-lain. Yang pertama kita lihat ya, potensi kemaritiman Indonesia itu adalah perikanan. Di Indonesia bagian barat dengan rata-rata kedalaman laut 75 meter, jenis ikan yang banyak ditemukan adalah ikan pelagis kecil. Di kawasan Indonesia Timur dengan rata-rata kedalaman mencapai 4.000 meter. Di kawasan Indonesia bagian timur banyak ditemukan ikan pelagis seperti cakalang dan tuna. Di pantai utara Pulau Jawa, banyak masyarakat yang mengembangkan usaha budidaya ikan dengan menggunakan tambak. Jenis ikan yang dikembangbiakan adalah ikan bandeng dan udang. Ya, ini contoh ikan pelagis, ikan tuna, usaha udang yang dihasilkan dari tambak-tambak masyarakat. Yang kedua atau B, hutan mangrove. Ada dua fungsi hutan mangrove, yaitu fungsi sebagai ekologis dan fungsi sebagai ekonomis. Fungsi ekologis sebagai tempat hidup binatang laut untuk berlindung, mencari makan, dan berkembang biak. Fungsi ekologis adalah penduduk sekitar bisa memanfaatkan kayu sebagai bahan bakar atau bahan pembuat arang. Yang ketiga, C, terumbu karang. Terumbu karang adalah batuan sedimen kapur di laut yang terbentuk dari kapur yang sebagian besar dihasilkan dari koral. Koral ini adalah binatang yang menghasilkan kapur untuk kerangka tubuhnya. Terumbu karang memiliki banyak fungsi, baik fungsi ekonomis, ekologis, maupun ekonomi. Yang dimaksud dengan fungsi ekologis adalah dapat memperkecil energi ombak yang menuju ke daratan, mengurangi penyebab pemanasan global sebagai habitat dan sumber makanan bagi berbagai jenis makhluk hidup di laut. Sedangkan fungsi secara sosial ya, yaitu penunjang bagi penelitian dan pendidikan. Sedangkan secara ekonomi yaitu sumber perikanan yang tinggi, objek wisata, dan sumber obat-obatan. Nah, anak-anak sekalian, demikian materi kita kali ini. Kita akan jumpa lagi dalam materi selanjutnya. Sampai jumpa dan terima kasih.